wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala ni'amillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin wal hadirat ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati pangarsa penasehat Dewan Kemakmuran Masjid Muhajirin Bapak Ustadz Haji Adam, juga yang terhormat pangarsa pembina guru kita Bapak Ustadz Haji Nurul Zakaria, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 Ayah Alhamdulillah beserta jajarannya, juga Bapak-Bapak Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan MBS, juga yang saya hormati panitia pelaksana Idul Adha 1446 Hijriah beserta rengrengan dan jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, juga adik-adik remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih diberikan waktu, diberikan umur, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa, mendekatkan diri kepadanya, berbagai macam aktivitas ibadah. Khususnya kita telah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, juga membacakan ayat suci Al-Quran bersama-sama. Juga kita patut bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim dan muslimah yang beriman. Mudah-mudahan saja di akhir hayat kita pun kita tetap dipelihara oleh Allah sebagai seorang muslim, seorang mukmin, sehingga kelak kita selamat, sukses, bahagia dunia dan akhirat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Amin ya Allah. Izinkan saya menyampaikan dua pantun dulu ya. Pergi belanja pakai sepeda antik. Sepeda antik dari Banjarsari. Pasca Idul Adha adalah hari tasrik. Hari tasrik lamanya 3 hari. 3 hari itu tanggal berapa? Tanggal berapa 3 hari? Tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 hari tasrik. Nah, itu dinamakan hari tasrik setelah Idul Adha. Pantun yang kedua, pergi ke rumah memakai batik, bawa kendaraan tapi susah parkir. Amalan utama di hari tasrik, terus perbanyak panjatkan zikir, ya. Jadi setelah selesai daripada suasana hari tasrik
ini jangan bosan-bosan, gitu kan? Nah, kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah setiap pada sholat kita baca takbir alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya dan berkah selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan tausiah, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih selaku pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Muhajirin kepada panitia pelaksana Idul Adha yang telah bekerja keras dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bawaannya pada waktu pelaksanaan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pelaksana penyembelihan semua jajaran yang bekerja ya sehat semuanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi amalan soleh, menjadi amal soleh. Insya Allah Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat kaum muslimin yang telah memberikan kepercayaan kepada panitia, pada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Muhajirin ya, untuk menitipkan hewan kurban baik berupa sapi maupun berupa domba. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang ya kita tidak bosan-bosannya untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Amalan pada hari tasyrik atau amalan di yaumit tasyrik, di antaranya yang pertama adalah memperbanyak zikir, doa, membaca takbir, tahmid, tasbih sebagai bentuk syukur mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita jangan bosan-bosan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152. Fadzukuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadzukuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, kata Allah. Azkurkum, aku akan mengingatmu. Jadi kalau kita mengingat Allah setiap waktu, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Tapi kalau kita melupakan Allah, maka Allah pun akan lupa kepada kita. Alhamdulillah kita senantiasa berzikrullah ya, berzikir kepada Allah ya, melalui bacaan Al-Quran setiap pada subuh. Alhamdulillah, karena baca Quran itu termasuk zikrullah. Bahkan kata Rasulullah, Abdul zikr qiraatil Quran. Panghadir-hadirna zikir teh baca Quran. Nah itu ya. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali kamu ingkar kepadaku. Nah, kita berada di tempat ini ya, di bait kemuliaan Allah ini dalam rangka tasyukur, dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan umur, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang senantiasa mengingat Allah akan beda dengan orang yang melupakan Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru masalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang
mengingat Tuhan, ya, mengingat Allah. Walladzi la yadhkuru, dan orang yang tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah berzikir kepada Allah, masalul hayy wal mayyit, seperti hidup dan mati. Seperti orang hidup dan orang mati. Orang mati kan sudah tidak ada waktu untuk berzikir kepada Allah, sudah tidak ada waktu untuk mengingat Allah. Oleh sebab itu, kalau orang yang masih hidup tidak pernah mengingat Allah, bahkan melanggar aturan-aturan Allah, berarti dia sudah mati. Karena saudaranya. Nah, selama kita hidup di dunia ini, selalu ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikirlah kepada Allah, ya. Jangan terbalik. Jadi yang diucapkan itu, yang diingatkan adalah manusia, gitu. Allah terlupakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Inna dzikrallahi shifaa'un wa inna dzikran nasi da'un." Menyebut-nyebut Allah adalah suatu penyembuh atau obat, dan menyebut-nyebut tentang manusia adalah penyakit atau penyakit akhlak. Artinya, kalau memuji-muji manusia, dipuji-puji manusia, namanya disebut-sebut, gitu. Si anu. Banyak orang jauh dari aturan Allah, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah termasuk penyakit. Sedangkan berzikir kepada Allah termasuk obat. So, kalau seorang katanya, kalau orang berzikir kepada Allah, mengingat Allah setiap waktu, itu kan, ya, nah, nikmat tidak, tenang tidak hati, tenang ya. Jadi kalau kita ingin diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin diberikan kenyamanan oleh Allah, ya, maka ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ahabbul kalami ilallah arba'." Ada 4 macam perkataan, ucapan yang disenangi Allah, nu dipikara sapa Allah, yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir itu disenangi oleh Allah, dikagumi oleh Allah, dipikara sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan tasbih itu apa namanya? Coba bunyinya gimana bacaan tasbih? Subhanallah. Itu disenangi Allah. Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah, disenangi Allah, dikagumi oleh Allah, dipikara sapa Allah. Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Yang kedua, tahmid. Apa bunyi tahmid? Bunyi tahmid gimana? Alhamdulillah, ya. Segala puji bagi Allah, karena yang patut dipuji hanya Allah, ya. Manusia jangan sekali-kali ingin dipuji, tapi kalau kita sekali-kali ada yang memuji, gitu kan, ya, teman kita, rekan kita, kerabat kita sebagai istri dipuji oleh suami kita sebagai suami dipuji oleh istri kita, anak kita sebagai anak dipuji oleh ibu bapak kita sebagai orang tua dipuji oleh anak-anak kita. Kembalikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan apa? Alhamdulillah.
Ya. Tapi saya sering mendengar nih, lamun ayah suami muji istri, mamah teh. Pasok itu ibu. Taranya di dia mas. Alhamdulillah. Ya. Bapak sebagai suami dipuji oleh istri, kan? Ya. Bapak teh pasok itu. Ya. Jawaban apa tadi? Karena sakapeun. Ya. Jadi kalau kita dipuji oleh istri, dipuji oleh suami, istri dipuji oleh suami, suami dipuji oleh istri, ucapkan alhamdulillah. Tapi ulah ditambahkan, bapak teh malaya bapak lamun, malaya mama lamun, ya, dengan mengucapkan alhamdulillah kita, ya, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibu kalau dikasih uang, diberi uang oleh suami, suka mengucapkan apa? Suka mengucapkan apa? Alhamdulillah atau kan sakit? Kurang kene atau Pak? Diberi sesuatu oleh suami, besar atau kecil, ucapkan alhamdulillah. Ya. Begitu juga suami, kan? Kalau mendapatkan penghargaan dari istri, misalkan diberikan baju, ya, sebagai ucapan terima kasih. Pak, ini mama kebetulan ke pasar baru, ini diberikan baju untuk papa. Ya, ucapan apa? Alhamdulillah. Kade ulang ucapan, mukiyo. Ya, ucapkan alhamdulillah. Begitu juga kita sebagai anak, ya. Kita sebagai orang tua ada penghargaan, ya, dari anak-anak kita. Ucapkan alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah karena anak-anak kita sudah memberikan sesuatu. Suami telah memberikan sesuatu kepada istri, istri telah memberikan sesuatu kepada suami. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ucapan yang disenangi Allah, yang dikagumi Allah yang ketiga adalah tahlil. Bunyi tahlil, la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya jangan sekali-kali kita menyembah, ya, selain Allah, karena menyembah selain Allah termasuk perbuatan syirik. Ya. Dan yang keempat, ucapan perkataan yang disenangi Allah adalah takbir. Gimana bunyi takbir? Allahu Akbar. Artinya Allah Maha besar. Ya. Makanya di hari tasyrik, ya, hari tanggal 11, 12, 13, ya, kumandangkan takbir. Ya, setiap pada sholat. Alhamdulillah, di masjid kita sudah berjalan seperti biasa. Kemudian yang kedua, amalan yaumit tasyrik adalah menyembelih hewan kurban bagi yang belum melaksanakan kurban pada hari raya Idul Adha. Ya, jadi kalau yang belum melaksanakan kurban pada hari raya Idul Adha tanggal 10 kemarin, hari ini masih boleh. Ya, masih boleh, karena hari ini adalah hari yang hari Ahad, hari tasyrik itu berapa? Hari kedua, masih boleh. Ya, dan kalau misalkan Bapak Ibu misalkan kebetulan kemarin tidak menyembelih hewan kurban, ya, ayeuna meser sapi,
nitipkan sapina gitu kan. Kalau nitipkan atas nama bawang bolak balik deh kemana ngerti? Ke Banjaran, ke daerah mana? Kiara Payung. Saya kan ke sana itu kan ikut perjalanannya begitu terjal gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita ingin kurban sendiri karena tanggal 10 kemarin tidak sempat, beli sendiri gitu kan. Datang sembelih sendiri, cari tukang penyembelihnya. Kemudian bagikan oleh keluarga kita. Ya. Kalau minta bantuan misalnya kepada tetangga, minta bantuan misalnya pada panitia untuk ini boleh, gitu kan. Tapi kalau dititipkan itu kan itu berat. Ya. Paham Ibu Bapak? Jadi masih boleh ya. Misalkan Bapak Ibu kebetulan hari ini dan besok kebetulan rezekinya ada, kemarin saya belum sempat kurban, silahkan. Ini kan beli domba, ini kan kalau misalkan ada 7 orang beli sapi. Ya. Sering kita baca bunyi ayat Al-Qur'annya, surat Al-Kautsar ayat 1-2. Ya, ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberi ya rezeki kepada Muhammad yang banyak. Berikan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika. Maka salatlah kepada dan berkurbanlah. Ya, jadi ibadah salat dan ibadah kurban itu memerlukan apa namanya kesabaran, ya, memerlukan kesabaran. Oh, kemarin itu kan panitia pelaksana kurban itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia dan reng-rengannya pas menjelang detik-detik ya pembagian kawannya pendistribusian hewan kurban gebrek hujan gitu ya, diuji kesabaran ya. Pasti semua orang berbicara hujan gitu kan, pasti itu kan bisa. Yang berada di rumah kebetulan hujan misalnya, wah, ya panitia kumaha pasti semuanya orang berbicara begitu. Ya, mengucapkan Allah hujan. Tapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Detik-detik pembagian pendistribusian alhamdulillah berjalan lancar, kawannya sehat semuanya. Nah, diuji kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga ibadah sholat. Ibadah sholat itu merupakan ujian, diuji oleh Allah SWT. Ya. Orang yang kondisinya sehat, ujiannya lebih berat. Ya. Orang yang kondisinya sakit, itu kan masih tetap itu harus melaksanakan ibadah sholat. Nah, oleh sebab itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 154 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, raihlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar itu kan di apa namanya oleh Allah itu dituntun gitu kan, ya, bersama-sama. Oleh sebab itu tidak ada seberat apapun tugas kita, seberat apapun ibadah kita, seberat apapun kondisi untuk melaksanakan amal kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan pertolongan, ya, insya Allah. Nah, kalau misalnya kita rasakan sekarang ini kan,
dengan kemarin hujan gitu kan, alhamdulillah. Coba bangun halodo panjang misalkan pas sedang sholat Idul Adha, orang kadang-kadang aduh makanya halodo panjang yuk rumah yuk pebulnya dan lain sebagainya kan gitu seringnya kita berbicara demikian. Tapi kemarin ya nikmatnya luar biasa ya, nikmatnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan fi yaumit tasyrik yang ketiga adalah silaturahim sambil bersedekah. Apa silaturahim? Silaturahim, silat itu apa? Ya, menghubungkan rahim, kanyaan. Maka di dunia persilatan yang sebagai silat yang menghubungkan naon. Urang kan sok diajar silat, menghubungkan naon silat? Pecah silat gitu kan. Menghubungkan antara gerakan tangan dengan tangan, gerakan kaki dengan kaki, gerakan tubuh dengan tubuh, disebut pencak silat. Ya. Nah, silaturahim. Silat itu artinya menghubungkan rahim kanyaan. Gitu kan? Ya. Disertai dengan bersedekah, yaitu memberikan sesuatu kepada teman kita, kerabat kita, ya, sahabat kita yang kurang mampu. Alhamdulillah, pelaksanaan Idul Adha, Idul Kurban di Masjid Muhajirin, itu kan selain ya kita telah membagikan daging kurban, juga membagikan apa kemarin? Ya, beras, gitu kan? Saur Ustaz Kapungkur ceramah di dia, jadi orang teh tengah ngabagikan teh supaya warga masyarakatnya selain nyate teh bisa nyatu, ya. Alhamdulillah. Oleh sebab itu Dewan Kemakmuran Masjid, ya, saya sebagai pengurus mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan katsira, ya, kepada warga masyarakat yang telah menyisihkan sebagian rezeki untuk kepentingan di jalan Allah, baik berupa uang, ya, yang akhirnya diberikan beras, ataupun yang telah menyisihkan berupa berasnya. Alhamdulillah panitia telah melaksanakan tugas ini, ya, dengan lancar dan semuanya sudah dialokasikan, sudah didistribusikan kepada yang berhaknya. Alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, hasinu amwalakum bizakat, wadau mardakum bisodaqah. Bentengi hartamu dengan zakat, wadau mardakum bisodaqah. Obati orang-orang sakit di sekelilingmu dengan sedekah. Jadi sedekah itu bisa mengobati, ya, mengobati orang yang sakit. Yang dimaksud sakit di sini adalah karena kesempitan rezeki, ya. Dan di Masjid Muhajirin, ya, pelaksanaan sedekah beras itu bukan hanya di waktu Idul Kurban saja. Ini setiap bulan berjalan ada. Ya, tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada yang setiap bulan, ya, menitipkan untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan mengganti dengan pahala yang berlipat ganda. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Ma ahsana abdus shadaqah illa ahsanallahul khilafata ala tarikati." Tiada seorang sedekah dengan baik kecuali Allah memelihara kelangsungan warisannya. Jadi warisan orang itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah. Ya. Dengan sedekah. Insya Allah. Oleh sebab itu orang yang rajin sedekah mah teu seep-seep harta. Ya. Sok aya nu ahli sedekah jatuh miskin ada enggak? Ada enggak? Tidak. Karena harta yang disedekah
disedekahkan itu kan mengamankan harta yang lain. Nah itu. Kan tadi juga hasinu amwalakum bizakat. Bentengi hartamu dengan zakat. Karena membentengi harta-harta yang lain. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Zillul mu'mini yaumal qiyamati shadaqatuh." Naungan pada hari kiamat bagi seorang mukmin adalah sedekahnya. Jadi ternyata sedekah itu bisa menaungi ya, pada hari kiamat. Kita bayangkan pada hari kiamat misalkan ya cuacanya seperti apa, ternaungi dengan sedekah kita, insya Allah. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang rajin sedekahnya. Jadi ulah ngeluarin kata-kata gitu. Jika neng sedekah, aing sedekah deui. Kata kamari sedekah, aing sedekah deui. Itu jangan sekali-kali seperti itu. Toh misalkan ibu kalau misalnya ditanya oleh bapak, ya oleh suami, oh urang sedekah ayeuna. Oh bapak kemarin ibu udah sedekah, langsung gitu. Ya, masuk itu Bu. Alhamdulillah ta'ala sakabeun Pak Ustaz. Atau sebaliknya misalnya, ya istri berkata Pak, ayeuna kan udah nerima gaji, kurang sodako, cek bapak teh suaminya, aris mama, pan kamari ke sodako, nanya ayeuna sodako deui, masuk itu. Tara mau sakapeun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, kullu ma'rufin shadaqatun. Tiap-tiap amalan ma'ruf atau kebajikan adalah sedekah. Dalam bentuk apapun. Ya, dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, dalam bentuk peralatan, dalam bentuk pakaian. Ya. Wa inna minal ma'rufi antal akhaka biwajhin talqin. Dan sesungguhnya di antara amalan ma'ruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria atau senyum. Jadi berjumpa dengan mereka, dengan kawan, ya, menyambutnya dengan senyuman, itu termasuk sedekah. So, Bapak Ibu misalnya kalau bertemu dengan mereka, masuk pariseri atau lebih jamak baut. Tapi yang dimaksud senyuman di sini, senyuman yang menggairahkan, bukannya kakak seperti orang gila. Assalamualaikum, itu lalu banget itu. Ya. Ini pernah dulu pernah saya punya teman waktu di SMA. Ya, Parabut Cai kan di kampung di daerah ini, daerah Majalaya deh. Parabut Cai yang dialirkan ke kolam dengan ke sawah derpasnya terlut. Padahal dua-duanya itu ahli ibadah. Sekali waktu dia bertemu lagi besoknya sama pasnya ke terlut, ketemu di berpapasan di galangan sawah. Ya. Yang satu mengucapkan Assalamualaikum. Bari baut. Nah, yang satu lagi, temannya yang satu yang mau pulang, bingung gitu. Lama dijawab, aing kegeul ke nih kasih eta. Hari itu dijawab udah wajib ngajawabnya. Akhirnya ngajawabnya gimana? Waalaikumsalam lah, terpakailah itu. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah murah. Kenapa? Karena niatnya juga bukan karena Allah. So, mengucapkan salam balik
Oleh sebab itu, dalam hadis tadi, di antara amalan ma'ruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria yang menyenangkan, menyejukkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kumaha mah? Alhamdulillah. Ya, doakeun. Mudah-mudahan sing sarehat sadayana berkah salaminya, amin. Menyenangkan. Ya, ulah ngadoakeun teh para roh. Mana masih ayah suka jadi supaya euy. Nah, sing pelit kali. Ya. Kemudian kalimat berikutnya, wa antam rogo min dalbika fi ina'in akhika, dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkok kawanmu. Nah, Pak Ustaz, maksudnya kumaha mengisi embermu? Mengurangi embermu untuk diisikan ke mangkok, maksudnya gitu kan, memberikan kepada orang yang memerlukan. Anak ember itu dianggap tas, gitu kan? Tas yang berisi uang, ya, sedangkan mangkok itu kan wadah kecil, anggap itu adalah pesak atau dompet. Ya, keluarkan uang di dalam tas itu, gitu kan? Kemudian berikan kepada orang yang memang membutuhkan. Nah itu ya, hadis riwayat Ahmad. Itu Rasulullah seperti itu. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan di hari tasyrik ini ya kita bisa mengimplementasikan apa yang dicontohkan, yang dianjurkan oleh Allah melalui Rasulnya, ya, sehingga ibadah kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari keseluruhan ini, jadi hari tasyrik adalah waktu yang istimewa dalam Islam, di mana umat Islam dianjurkan untuk menikmati ya hidangan dari daging kurban dan yang lainnya. Oleh sebab itu, di hari tasyrik ini diharapkan untuk berpuasa, karena ada hari-hari yang diharapkan untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Ada lima hari ya. Satu, hari raya Idul Fitri, ya, itu haram. Kemudian hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Fitri tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal. Kemudian hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Karena hari tasyrik, nah, para jamaah haji di Mekah itu pada hari tasyrik sedang melempar jumroh, sedang pergi ke Jamarat itu. Ya, yang jaraknya dari Mina ke Jamarat itu bermacam-macam. Ya, ada yang jaraknya 3 kilo, ada yang jaraknya 5 kilo, ada yang jaraknya ya. Nah, mudah-mudahan ya saudara kita muslimin muslimah yang sedang menunaikan ibadah haji ya, yang sedang berada di Mina ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada beberapa orang yang meninggal dunia. Mudah-mudahan ya ibadah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi haji yang pasti. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, ini ada selentingan nih kedengaran ke telinga saya. Ya. Besok kan ada cara makanan apa ya? Ya, ada gulai ya. Ya. Bahkan ada yang ini ada yang nanya ke saya, "Ustaz, tidak ya naik konsulkin tuh?" Insya Allah ya. Ya, insya Allah. Nih, sebelum berdoa saya tutup dulu pantun dulu ya nih. Pergi ke masjid membawa kambing, mau disembelih sedang menunggu, makan gulai daging kambing kepala pusing, pertanda kesehatan agak terganggu. Nah, jadi yang biasa makan daging kambing sok pusing ya, besok ada ada hidangan ya, hindari itu ya, karena Pak Subhan sudah menyediakan dua makanan itu kan, gulai kambing dan gulai sapi. Ambil yang gulai sapinya saja kan, bisi gara-gara orang sekarang gara-gara makan daging kambing tuh kepala saya jadi naik. Jadi jangan sampai ya, mestinya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita bersama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa nazzina minal qaumidz zalimin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'an wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.